Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Arisni Khalifatul selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Sofyan dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bangka Belitung. Kali ini saya akan presentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau bisa disebut juga dengan coronavirus. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah dampak dari COVID-19 atau dampak dari pandemik COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Dari banyaknya kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir di seluruh penjuru negara, termasuk di Indonesia, hanya dengan beberapa bulan saja. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran corona yang semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal juga dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 hingga sekarang di tahun 2022. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 ini terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 ini tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara kembang saja, melainkan juga perekonomian di negara maju. Sebagai negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam, sehingga dari sisi investasi dampak COVID-19 ini terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan perlemahan ekonomi global yang berdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk menekan COVID-19 ini adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta memulihkan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai resiko dampaknya perekonomian dan sektor keuangan. Sehingga kondisi kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan ini membuahkan hasil, maka perekonomian di Indonesia diperkirakan akan membaik. Karena COVID-19 ini sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan disabilitas keuangan Indonesia, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara menghimbau seluruh warga negara agar mengetahui protokol kesehatan supaya COVID-19 segera berakhir dan perekonomian serta stabilitas keuangan menjadi normal seperti semula. Baik, demikian gagasan ini saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.